Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan hari ini kita masih belajar bersama mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita akan melakukan pencatatan transaksi dalam persamaan akuntansi. Perlu diingat bahwa dalam pencatatan transaksi dalam persamaan akuntansi selalu menggunakan rumus H sama dengan U plus M. Jadi semua transaksi nantinya akan mempengaruhi rumus tersebut, baik harta, utang, maupun modalnya. Catatan penting juga bahwa dalam pencatatan transaksi dalam persamaan akuntansi terdapat dua ruas. Ruas tersebut ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Ruas kiri terdapat macam-macam harta dan ruas kanan terdapat hutang dan modal, di mana keduanya itu nanti jumlah totalnya harus seimbang antara kanan dan kirinya. Agar lebih paham, mari kita langsung saja masuk ke pencatatan transaksinya. Ada sebuah perusahaan yang berbentuk jasa yang dimiliki oleh Dr. Angela. Dr. Angela baru memulai usahanya pada bulan Januari 2021. Mari kita lihat bersama-sama transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan praktek Dr. Angela. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 4 Januari 2021. Pada tanggal tersebut, Dr. Angela membuka praktek dokter. Untuk awalan, Dr. Angela membutuhkan modal. Untuk itu, Dr. Angela menyetorkan uang tunainya sebesar 400 juta rupiah untuk modal awal perusahaannya. Dari transaksi tersebut, apa saja yang terpengaruh? Ya, yang terpengaruh adalah kas perusahaan dan juga modalnya. Analisanya bahwa dengan uang tunai yang disetorkan oleh Dr. Angela sebesar 400 juta rupiah itu akan menambah kas dari perusahaan. Selain kas perusahaan yang bertambah, modal dari perusahaan tersebut itu juga bertambah. Karena dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi itu pasti minimal ada 2 akun transaksi yang terpengaruh. Dalam hal ini sudah kita bahas bahwa yang terpengaruh adalah kas dan modalnya. Kas bertambah dan juga modal dari perusahaan bertambah. Setelah kita menganalisa transaksi yang terjadi, kita masukkan hasil pemahaman analisa tersebut ke dalam tabel-tabel persamaan akuntansi. Namun sebelum kita masukkan hasil pemahaman analisa transaksi yang sudah kita bahas bersama tadi, kita harus pahami dulu bentuk tabel dari persamaan akuntansi. Pertama-tama yang harus kita tuliskan adalah judulnya. Nah, karena kita akan membuat persamaan akuntansi, maka judul yang kita tuliskan adalah persamaan akuntansi. Dan seharusnya ini di bawah judul persamaan akuntansi itu harusnya adalah nama perusahaan. Tetapi karena ibu kurang, ini kalian tambahkan sendiri ya. Nah, untuk judul perusahaannya adalah Praktek Dr. Angela. Baru di bawahnya kita tuliskan dalam kurung dalam ribuan rupiah. Maksud dalam ribuan rupiah ini adalah jadi setiap angka yang nanti akan dituliskan di dalam tabel, nanti nilainya akan hilang 1000. Penggunaan dalam ribuan rupiah ini tidak wajib ya, kalian boleh menggunakannya atau tidak. Yang terpenting nilai yang diharapkan itu sesuai. Setelah kita menuliskan judul, baru kita buat tabelnya. Nah, untuk tabel-tabel dari persamaan akuntansi yang dibutuhkan, untuk kolom pertama adalah tanggal transaksi, dan untuk kolom berikutnya ada kolom harta-harta. Kemudian setelah harta itu ditulis sama dengan, setelah sama dengan itu seharusnya ada kolom utang, setelah itu kolom modal, dan terakhir adalah kolom keterangan. Namun pada slide yang ibu tampilkan ini, kolom utang itu belum ada karena memang pada transaksi pertama akun yang baru terpengaruh itu adalah harta berupa kas dan juga modal.
Jadi nanti untuk penambahan kolom-kolomnya itu juga akan mengikuti transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi karena untuk awalan ketika kalian membuat persamaan akuntansi, kalian membuatnya menggunakan pensil saja. Karena jika ada tambahan-tambahan nantinya akan mudah untuk menghapusnya dan menambahkannya kembali. Nah, itu untuk penulisan judul-judul kolom yang kita butuhkan. Setelah ini baru kita isi kolom-kolom persamaan akuntansi tersebut. Kita perhatikan kolom pertama yang harus diisi adalah kolom tanggal transaksi. Karena transaksi pertama ini terjadi pada tanggal 4 Januari 2021, maka dari itu untuk tanggal transaksi diisi 04 garis miring 01 garis miring 2021 seperti itu. Dan untuk kolom harta, karena pada transaksi 4 Januari 2021 ini yang terpengaruh adalah kas bertambah, maka untuk penulisannya di bawah kolom harta ini ditambah nama akun kas. Dan di bawahnya lagi itu baru dimasukkan angkanya sebesar 400 juta rupiah. Ibu hanya menuliskannya 400.000 saja. Karena sudah ada keterangan dalam kurung dalam ribuan rupiah. Nah, akun persamaan akuntansi yang terpengaruh berikutnya adalah modal. Jadi sudah kita singgung bersama sebelumnya ya, modal awal dari Dr. Angela itu kan bertambah. Jadi untuk penulisan dalam tabelnya kita tuliskan dalam tabel bagian modal. Ya, untuk modal dimasukkan angkanya sama ya, sebesar 400 juta rupiah. Kemudian karena ini adalah modal yang baru disetorkan oleh Dr. Angela, maka dari itu di kolom keterangan diberi tambahan keterangan yaitu modal awal Dr. Angela. Ya, sudah kita pahami bersama untuk analisa dan penulisan dari transaksi yang pertama. Sebenarnya masih banyak transaksi-transaksi yang lainnya. Namun pada pertemuan kali ini kita bahas transaksi yang pertama terlebih dahulu. Ya, semoga pertemuan kali ini materi bisa mudah diserap dengan baik. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.